Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Perjanjian Ketiga memasuki part yang ke-6. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan kisahnya, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Pagi itu Ratri berjalan-jalan tanpa alas kaki di depan rumahnya. Usia kandungannya telah menginjak 34 minggu, sudah cukup tua untuk melahirkan. Tetapi bayangan ular tunggon kembali muncul di benaknya, juga tentang nenek bongkok yang akan meminta bayinya. Perasaan takut kembali menyelimuti hatinya. Apakah aku dan juga bayiku dapat selamat dari gangguan lembut-lembut itu? Aku harus menuruti kata Simbo dan memberikan sesajen pada Bau Rekso, kata Ratri dalam hati. Ayo berangkat bareng ayah. Nanti pulangnya dijemput Pi Warsi ya. Terdengar suara Wibi keluar dari rumah sambil menuntun sepeda motornya. Ratri pun mendekatinya. Kenapa dengan Simbo, Mas? Sampai harus Pi Warsi yang menjemput Ayu? Tidak seperti biasanya. Aku harus memberi jarak pada kalian dengan Simbo, seperti yang pernah dilakukan oleh ayahmu dahulu. Kenapa Simbo harus dijauhi, Mas? Ratri, apa kamu sudah lupa kejadian tempo hari di pohon asem tua? Wibi memperhatikan raut wajah Ratri. Ada sedikit perubahan. Tatapan matanya menggambarkan sedikit kekosongan jiwanya. Wibi merasakan ketegaran hati Ratri mulai goyah. Iya, Mas. Aku masih takut jika ingat kejadian itu. Makanya kita harus lebih berhati-hati lagi terhadap Simbo. Aku takutnya kamu terpengaruh lagi dengan omongan Simbo itu. Mungkin Simbo bisa berbuat lebih nekat lagi, bahkan terhadap Ayu sekalipun. Ratri hanya tersenyum dan mengangguk mendengar penjelasan Wibi. Ayo cepat sedikit, entar ayahmu terlambat masuk kerja lagi. Nanti tunggu Pi Warsi jemput dulu ya, pesan Ratri pada Ayu. Iya Bu, jawab Ayu sambil mencium tangan Ratri dan terus berlari kecil mendekati Wibi. Rat, aku berangkat dulu ya. Aku pulang telat, semoga tidak sampai terlalu malam. Jaga dirimu dan juga Ayu baik-baik. Ratri pun kemudian mengangguk dan mencium tangan Wibi serta melepas keberangkatan mereka dengan senyuman. Sementara itu Mbok Sum memperhatikan mereka dari pintu rumah belakang. Setelah kejadian di pohon asam tua, mereka memang saling menjaga jarak. Mbok Sum merasa sebagian rahasia masa lalunya tentang kematian ibunya Ratri dan ada kaitannya dengan sesajen yang sering dilakukannya sudah diketahui oleh Wibi. Hal itu ditujukan dengan penolakan Wibi pada ritual pancaan dan sesajen yang akan dilakukan oleh Ratri. Meskipun Wibi belum bisa membuktikannya secara nyata, sehingga Mbok Sum harus mempercepat ritual sesajen untuk mengorbankan Ratri. Ratri sudah dalam pengaruh Kembang Kantil. Dia akan menuruti semua omonganmu dan akan mudah aku korbankan untuk Bau Rekso. Begitu juga dengan Ayu, sebentar lagi keinginanku bakal terpenuhi semua, kata Mbok Sum dalam hati. Dia segera bergegas menuju dapur untuk memulai kegiatan paginya. Sementara itu, Ratri menghabiskan sisa waktu cuti mengajarnya di rumah dengan ditemani oleh Pi Warsi, seorang perempuan tua yang telah menjadi pembantu rumah tangganya saat Ratri masih dalam kandungan. Sudah beberapa hari ini, tepatnya setelah insiden kecelakaan motor itu, Ratri mengambil cuti melahirkan. Suasana rumah yang sepi tidak seperti suasana sekolah tiba-tiba mengingatkan Ratri pada sosok mendiang ibunya. Pi, aku kangen sama ibu. Ceritakan tentang ibu, Pi. Mengapa waktu itu ibu cepat pergi meninggalkan aku? Pi Warsi kemudian memandang Ratri dalam-dalam. Kasihan dan Ratri ini, semoga tidak bernasib buruk seperti ibunya, katanya dalam hati. Kenapa, Pi?
Apa ada yang disembunyikan dari kematian ibuku? Tidak ada, Den Ratri. Saya tidak tahu persis kejadiannya. Yang saya tahu, ibu Den Ratri meninggal di kamarnya sambil menegap 3 kuntum bunga kantil. Bunga kantil, Bi? Sepertinya aku pernah berurusan dengan bunga kantil itu. Ratri pun tidak menyadari bahwa dirinya juga sedang berada di bawah pengaruh bunga kantil. Nah, itu merupakan pengaruh yang sama ya teman-teman, yang akan mengakibatkan kematian seperti ibu kandungnya. Iya, Den. Dan ayah Den Ratri menduga ada yang mengguna-guna ibu hingga menemui ajalnya. Sepertinya ada yang tidak wajar dengan kematian ibu Den Ratri. Tidak wajar bagaimana, Pi? Seperti cerita orang-orang, kematian ibu Den Ratri penuh dengan misteri, seperti kematian Doro Sastro dan juga Doro Semi. Mereka diguna-guna, sepertinya ada yang iri dengan keluarga Doro Sastro hingga harus membunuhnya. Doro Semi benar istri pertama kakak Sastro? Tanya Ratri penuh selidik. Benar, Den, jawab Biwasri sambil menunduk. Kenapa ayah tidak pernah menceritakan itu semua padaku? Terus Biwasri kenapa juga menyembunyikan itu hingga sekarang? Maafkan Biwasri, Den. Biwasri tidak tahu. Biwasri cuma menuruti pesan ayah Den Ratri saja. Ratri kemudian mengambil nafas panjang. Pandangannya mengarah dan juga menerawang jauh. Dia masih bingung dengan kejadian-kejadian mistis yang menimpa keluarganya dulu. Dan apakah kejadian tersebut juga akan menimpa diri dan juga anak-anaknya? Bagaimana dengan Simbok, Pi? Apakah Simbok juga diguna-guna tetapi bisa selamat hingga sekarang? Menurut cerita mendiang dari ayah Den Ratri, sebelum ibu Den Ratri meninggal, Doro Sum ini melakukan ritual sesajen untuk menolak guna-guna yang mengganggu kehidupan keluarga ini. Tetapi malah ibu Den Ratri sendiri yang menjadi korban. Jadi ibu meninggal karena diguna-guna juga. Oleh siapa ya, Bi? Entahlah. Tapi ayah Den Ratri mencurigai Doro Sum pelakunya. Jawab Bi Warsi dengan nada suara pelan. Simbok sendiri. Ratri seakan tidak percaya atas kecurigaan ayahnya. Bukankah Simbok melakukan sesajen untuk keselamatan keluarga? Bukan Simbok, Nduk. Simbok memang melakukan sesajen untuk keselamatan keluarga. Tetapi ibumu tidak percaya seperti kamu, Nduk. Saut Mbok Sum dari kamar makan. Rupanya Mbok Sum mendengar pembicaraan Ratri dan juga Pi Warsi. Terus bagaimana, Mbok? Tanya Ratri ketika Mbok Sum muncul dari ruangan makan dan menghampiri mereka. Ya seperti yang diceritakan Mbok Warsi itu tadi. Ibumu menjadi korban guna-guna karena tidak mau menuruti kata-kata Simbok. Jadi bukan Simbok pelakunya, Nduk. Terpancar amarah dari wajah Mbok Sum. Dia menatap tajam Pi Warsi. Maafkan saya, Doro Sum. Saya cuma dengar dari kata-kata orang-orang saja kok. Kata Pi Warsi merasa ketakutan dan menundukkan kepalanya. Makanya kalau tidak tahu jangan asal ngomong. Sudah sana, bersih-bersih dapur, kata Mbok Sum dengan nada marah. Oh iya, Pi. Nanti kalau sudah waktunya pulang sekolah, Pi Warsi jemput Ayu ya, kata Ratri. Baik, Den, kata Pi Warsi sambil undur diri. Mbok, benarkah kematian ibuku karena diguna-guna? Iya, Nduk. Sebenarnya Simbok sudah menyarankan ibumu agar membuat sesajen memohon keselamatan pada Pawrekso untuk menolak bala guna-guna itu. Tapi ibumu tidak mempercayai semua itu, sama seperti kamu saat ini. Ratri sekarang nurut sama Simbok ya. Ratri tidak mau diganggu oleh lelembut itu lagi, Mbok. Mbok Sum pun tersenyum mendengar kata-kata Ratri. Rupanya kembang kantil pemberian Wewe Gombel benar-benar sudah mempengaruhi pikiran Ratri. Waktu terus berlalu, hingga tidak terasa mentari sudah beranjak menuju peraduannya. Mendung hitam menggantung berarak-arakan di langit. Bibi ditemani seorang teman masih dalam perjalanannya keluar kota. Bergantian mereka bertukar tempat di belakang kemudi mobil jika merasa lelah. Sementara malam semakin menjelang diiringi turun hujan rintik-rintik. Udara dingin pun berhembus membelai lembut Ayu yang sudah tertidur berselimut mimpi indah.
Kumandang azan Isya telah lewat. Wibi pun dalam perjalanan pulang, ada perasaan tidak enak dalam hatinya. "Ratri, apakah kamu baik-baik saja?" tanya Wibi dalam hati. Matanya menerawang menembus kerlap-kerlipnya lampu kota di malam hari. Wibi mengambil telepon genggamnya dan mencoba menghubungi Ratri. Terdengar nada masuk, tetapi lama tidak ada respon dari Ratri. Wibi semakin gelisah, tidak sadar dia menambah kecepatan mobilnya ketika berjalan di luar kota, sementara hujan turun semakin deras. "Sabar Mas Wibi, pelan-pelan saja," kata temannya mengingatkan. "Perasaanku tidak enak nih, aku ingin cepat sampai ke rumah," kata Wibi sambil menurunkan kembali kecepatan mobilnya. "Aku takut terjadi sesuatu dengan istriku. Bulan Januari ini menjelang kelahiran anakku. Aku khawatir karena anakku posisinya itu sumsang," kata Wibi lagi. "Tenang Mas Wibi, kan ada ibu mertua di rumah, percayalah. Beliau ini kan pasti bisa mengatasi keadaan jika waktu kelahiran anakmu tiba." "Simbo." "Itu dia, Simbo." Wibi semakin cemas ketika temannya mengingatkan tentang ibu mertuanya, alias Simbo atau Mbok Sum. "Tarik nafas panjang dulu Mas. Ingat anak istri di rumah, jaga keselamatan kita. Kalau perlu aku ganti yang pegang kemudi deh." Berangsur-angsur Wibi ini dapat mengendalikan perasaannya dan dapat mengemudikan mobil dengan tenang lagi di bawah guyuran hujan deras. Sementara itu, terlihat dua sosok perempuan berjalan menembus dinginnya malam di sebuah kampung di pinggiran Sungai Bengawan Solo. Mereka berjalan tertati-tati, menyusuri kebun kosong menuju suatu tempat. Sesekali mereka berhenti, sedang mereka sudah menempuh separuh lebih perjalanannya. Terlihat seorang di antara mereka berjalan sambil memegangi perut besarnya. "Ayo Nduk, lebih cepat sedikit. Keburu suamimu pulang dan juga mencarimu." Rupanya malam itu Mbok Sum ingin melaksanakan niatnya untuk secepatnya mengorbankan Ratri pada bau rekso. "Pelan-pelan Mbok, aku capek dan juga perutku terasa berat sekali," kata Ratri. Ratri kemudian merasakan perut besarnya semakin besar, semakin berat seolah tidak mau diajak untuk berjalan lagi. Setiap Ratri mencoba maju selangkah, bayi dalam perutnya ini bergerak. Bayi itu seperti mendorongkan tubuhnya ke belakang untuk menahan langkah kaki Ratri. "Ayo Dok, sudah hampir sampai. Pohon asem tua itu sudah kelihatan." Mbok Sum memegang tangan Ratri mencoba untuk memapahnya. Tapi tubuh Ratri terasa begitu berat, dan bayi dalam kandungan Ratri memberikan respon yang semakin kuat juga. "Ada apa nak? Kamu tidak mau ke sana? Tapi ini untuk keselamatanmu juga," kata Ratri dalam hati. Ratri masih mencoba memaksakan langkahnya untuk mendekati pohon asem tua itu. Tiba-tiba terdengar suara lirih menggema di rongga kepala Ratri. Ibu jangan pergi ke sana. Anak kecil itu datang lagi. Lelembut itu mau menggangguku lagi, Bu. Aku harus segera melakukan ritual sesajen untuk bau rekso," kata Ratri dalam hatinya. Dia kemudian melihat ke sekeliling mencari arah suara tersebut, tetapi hanya kegelapan malam di antara pepohonan kebun kosong yang terlihat oleh Ratri. Dia merasa ketakutan yang teramat sangat, merinding dan keringat dingin keluar di sekujur tubuhnya. Dengan langkah berat dan dipapah oleh Mbok Sum, Ratri kemudian melanjutkan perjalanannya, hingga matanya melihat sebuah cahaya api di depan sebuah pohon yang cukup besar. Itulah pohon asem tua keramat, tempat bersemayamnya bau rekso Wewe Gombel. Malam itu dengan disinari cahaya lilin di tempat sesajen, Wewe Gombel menampakkan dirinya dalam wujud sosok manusia tidak sempurna. Sosok itu adalah nenek bongkok yang sudah sangat tua sekali, dengan kulit wajah begitu berkeriput, mata bulat menonjol keluar berwarna merah. Rambut putih panjang tampak digelung ke atas. Beberapa pasang payudara memanjang menjulur keluar dari dada dan perut hingga hampir menyentuh tanah. "Kemarilah putri, datanglah padaku, serahkan jiwa dan juga ragamu," kata nenek bongkok itu sambil tertawa terkekeh-kekeh.
memperlihatkan sepasang taring kecilnya. Dia menjulurkan kedua tangannya menghadap ke atas. Bagaikan magnet, kedua tangan nenek bongkok itu menarik tubuh Ratri. "Ibu, bertahanlah, jangan pergi ke sana." Kembali suara anak kecil menggema di rongga kepala Ratri, diikuti dengan gerakan menegang di perutnya. "Siapa kamu sebenarnya?" tanya Ratri sambil memegang perutnya. "Aku anakmu, Ibu. Nenek bongkok itu ingin membunuh Ibu dan juga Kak Ayu." "Jangan pergi ke sana, Ibu." Ratri merasakan bayi dalam perutnya mendorong-dorong tubuhnya ke belakang. "Anakku, nenek bongkok itu akan melindungi keselamatan Ibu dan juga kamu, Nak." Terjadi tarik-menarik kekuatan antara nenek bongkok dengan anak dalam kandungan Ratri, hingga tubuh Ratri bergoyang ke depan dan ke belakang. "Tidak, Ibu. Nenek bongkok itu berniat jahat, akan meminta jiwa dan juga ragamu. Dia akan meminta kematianmu, Ibu." "Tidak, anakku, itu tidak benar. Itu tidak benar," bentar Ratri dengan paniknya. "Benar, benar, Ibu. Aku tidak ingin Ibu dan juga kakak celaka oleh nenek bongkok itu." Sesaat kemudian terlihat cahaya kuning keemasan berpendar di perut Ratri. Cahaya itu terlihat meliuk-liuk seperti ular yang menyelimuti perutnya. "Ular tunggon. Tidak, ular itu pasti akan mencelakai kita. Anakku." "Tidak, Ibu, dia akan membantu kita. Dia akan melindungi Ibu dan juga Kak Ayu." Tiba-tiba cahaya kuning keemasan itu kemudian melesat keluar dari perut Ratri. Dalam perjalanannya, cahaya itu terbelah menjadi dua bagian. Satu meluncur cepat ke arah nenek bongkok dan satunya meluncur ke rumah Ratri. Cahaya itu akan melindungi Ayu. Sementara itu, malam semakin tinggi. Jam tangan Wibi menunjukkan pukul 9 ketika dia sampai di halaman rumahnya. Tiba-tiba terdengar teriakan Bik Warsi memanggil-manggil nama Ratri dan Ayu. Wibi bergegas masuk ke dalam rumah dan menuju kamarnya. Kosong, dia tidak mendapati Ratri di sana. Segera Wibi berlari menuju kamar Ayu. Dilihatnya Bik Warsi duduk bersimpu di lantai dekat tempat tidur Ayu. Dia menangis sambil terus memanggil nama Ayu. Pandangan matanya ke atas memperhatikan sesosok tubuh yang terbaring tetapi melayang di atas tempat tidur. "Ayu, Bik Warsi, apa yang terjadi dengan Ayu?" Wibi segera meloncat ke tempat tidur Ayu. Dorosum akan mengorbankan Den Ratri dan juga Ndoro Ayu," jawab Bik Warsi. Sementara tubuh Ayu perlahan naik semakin tinggi. Wibi meraih kaki Ayu untuk ditariknya turun kembali, tetapi tidak bisa. Tubuh Ayu seperti tertambat pada tali di langit-langit kamarnya. "Ayu, Ayu, bangun Ayu, sadarlah, ini ayah," teriak Wibi panik karena tubuh Ayu tidak bisa ditarik ke bawah kembali. Sepertinya tubuh Ayu akan ditarik menuju pohon asam tua setelah Ratri dapat dijadikan tumbal di sana. Tetapi tiba-tiba seberkas cahaya kuning keemasan menembus langit-langit kamar meluncur menuju tubuh Ayu. Cahaya itu menyelimuti tubuh Ayu dan perlahan mendorongnya kembali ke bawah. Ayu kembali terbaring di tempat tidurnya. Matanya masih terpejam, sementara cahaya itu masih terlihat menyelimuti tubuh Ayu. "Apa yang sebenarnya telah terjadi, Ratri? Ratri kemana, Bik Warsi?" tanya Wibi. "Den Ratri tadi pergi bersama Dorosum. Cepat Den Wibi, selamatkan Den Ratri, biar Bik Warsi yang jaga Den Ayu di sini." "Baik, Bik, aku tahu kemana Ratri dan juga Simbo pergi." Wibi segera meninggalkan rumah. Dia berlari menembus gelapnya malam menuju kebun kosong di tepi sungai Bengawan Solo. Kembali ke tempat Ratri, di kebun kosong tepi sungai Bengawan Solo, satu bagian cahaya kuning keemasan itu terlihat meliuk-liuk bagaikan ular menerjang nenek bongkok. Kemudian ular cahaya itu mematuk-matuk dan mencoba melilit tubuhnya. Bau reksa meme gombel dalam wujud setengah manusia bongkok itu hanya bisa bergerak lamban sehingga tidak bisa mengikuti gerakan ular cahaya itu. Dengan cepat ular cahaya itu melilit tubuh nenek bongkok. Semakin lama lilitan itu semakin kuat.
Nenek Bongkok pun kewalahan, kedua tangannya berusaha meraih tubuh ular cahaya yang melilit tubuhnya tetapi tidak berhasil. Nenek Bongkok benar-benar terdesak. Secepat kilat ular cahaya itu mematuk dan menggigit bahunya. Nenek Bongkok itu tidak bergeming sedikit pun. Ular cahaya tersebut semakin kuat menancapkan taringnya di bahu Nenek Bongkok. Bahu Nenek Bongkok terlihat berpendar dan memancarkan cahaya keemasan, dan bisa ular itu pun perlahan-lahan masuk ke dalam. Bisa ular yang juga berwarna keemasan itu menjalar menuju kedua tangan dan tubuh Nenek Bongkok di bagian bawah. Tubuh Nenek Bongkok yang semula berwarna coklat kotor itu berubah menjadi kekuning-kuningan, terkena racun ular cahaya, kecuali kepalanya. Nenek Bongkok meronta sekuat tenaga, tapi ular cahaya itu semakin menguatkan lilitannya. Terlihat kepala Nenek Bongkok mendongak ke atas dan kemudian mengeluarkan suara lengkingan yang menyayat hati. Perlahan-lahan kepala itu berbenar dan mengeluarkan cahaya putih keperakan. Rambut yang semula tergelung perlahan terurai dan tergerai memanjang berkibar ditiup angin. Dan secara tiba-tiba rambut itu bergerak turun menutupi dan menyelimuti tubuh Nenek Bongkok. Kini tubuh coklat kekuningan Nenek Bongkok tertutup helaian rambut putih keperakan itu. Sebagian helaian rambut itu menyerang dan juga menusuk-nusuk tubuh ular cahaya itu. Ular itu menggeliat dan melepaskan gigitannya. Lilitan ular cahaya perlahan mengendur dan terlihat berkas-berkas cahaya memancar dari tubuh ular yang berlubang terkena tusukan rambut itu. Semakin banyak berkas cahaya yang terpancar dari tubuh ular itu, dan akhirnya tubuh ular cahaya pecah berkeping-keping. Sedangkan tubuh Nenek Bongkok berubah menjadi bentuk aslinya, yaitu bebek gombel berwarna putih keperakan. Berwujud sesosok perempuan muda, cantik bermata bulat besar dengan sepasang payudara besar menggantung hingga perutnya. Rambut putihnya terurai memanjang di bagian depan tubuhnya dan hanya bisa menutupi sebagian dari payudara besar. "Kamu tidak mungkin bisa mengalahkanku," kata bebek gombel sambil tertawa terkekeh-kekeh. Dengan hancurnya ular cahaya, tubuh Ratri terdorong beberapa langkah ke belakang. Beruntung saat itu Vipi sudah sampai di tempat kejadian dan dapat menahan tubuh Ratri sehingga tidak jatuh ke tanah. "Ratri, mengapa bisa terjadi seperti ini? Aku ingin memberikan sesajen pada Baurekso, Mas, agar lelembut tidak menggangguku terus." "Ratri?" Wipi benar-benar terkejut mendengar jawaban Ratri. "Maafkan aku, Mas. Aku tidak bisa melawan sugesti Simbo." Tapi Baurekso itu ternyata lelembut bebek gombel penunggu pohon asam tua itu, dan dia ingin meminta tumbal nyawa, jawab Ratri dengan lirih. Lebih baik kita segera meninggalkan tempat ini. Aku tidak ingin kamu menjadi korban sesajennya Simbo," kata Wipi sambil memapar Ratri. "Benar, Mas. Baurekso itu ternyata ingin membunuhku. Sepertinya dugaanku benar. Simbo ingin mengorbankan kamu melalui sesajen untuk Baurekso itu." "Iya, Mas. Tapi untunglah anak dalam kandunganku ini dapat menolongku." "Dia menolongmu? Bagaimana mungkin, Ratri?" "Dia berkomunikasi denganku, Mas. Terus menyuruh ular tunggon yang dulu masuk ke perutku untuk keluar menghadapi Nenek Bongkok. Tapi ular itu dapat dikalahkan oleh Nenek Bongkok itu." "Benarkah anakku dapat berkomunikasi dengan lembut?" "Seingatku, menurut buku primbon, bayi sumsang meskipun belum dilahirkan memang mempunyai kemampuan untuk itu," kata Wibi dalam hati. "Aduh, perutku sakit sekali, Mas. Sepertinya ketubanku telah pecah," teriak Ratri sambil memegangi perutnya. Terlihat cairan mengalir dari pangkal paha Ratri dan membasahi sebagian pahanya. "Kalau begitu, kita segera ke rumah sakit, Rat. Bagaimana dengan Simbo, Mas? Biarkan saja. Biarkan Simbo menyelesaikan urusannya sendiri dengan Nenek Bongkok itu." Mereka berdua segera meninggalkan pohon asam tua itu. Sementara itu, Mbok Sum masih menunggui tempat sesajen Baurekso bebek gombel. Mulutnya terlihat komat kamit merapalkan mantra-mantra pemujaan. Dia tidak menyadari bahwa Ratri telah gagal untuk dijadikan tubalnya. "Mbok Sum,
kamu membawa orang yang salah, kata wewe gombel itu dengan marah. Maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf, Mbak Rekso. Aku benar-benar tidak tahu kalau anak dalam kandungan Ratri memiliki kekuatan gaib. Mbok Sum mencoba memberi alasan. Sepertinya anak dalam kandungan Ratri akan menjadi penghalang dalam memenuhi semua keinginanmu, kata wewe gombel. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Mbok Sum. Bunuh anak itu sebelum 8 hari kelahirannya. Dengan begitu, akan lebih mudah bagimu untuk memberikan korban padaku. Selapan merupakan tradisi yang dilakukan 35 hari setelah kelahiran bayi. Upacara ini dilangsungkan dengan rangkaian acara bancaan weton, kenduri hari kelahiran, pemotongan rambut bayi, hingga gundul dan pemotongan kuku bayi. Kalau itu semua tidak dapat kau penuhi, maka perjanjian ketigamu aku minta kembali, dan kau tahu apa kan akibatnya? Tanya Mbak Rekso, yaitu wewe gombel sambil tertawa terkekeh-kekeh. Tidak, Mbak Rekso, jangan kau minta kembali perjanjianku itu sebelum aku memiliki seluruh tanah warisan Doro Sastro. Ingat, waktumu cuma 8 hari. 8 hari. Kembali wewe gombel tertawa terkekeh, semakin lama semakin menghilang. Dan sosoknya yang berwujud cahaya putih keperakan itu pun semakin lama semakin memudar dan menjadi gumpalan asap putih. Asap putih itu melayang dan segera masuk ke celah sempit yang terdapat di pohon asem tua. Mbok Sum segera menangkupkan kedua tangannya di depan kepala sebagai tanda penghormatan kepada Mbak Rekso wewe gombel. Malam itu juga Bibi dengan dibantu beberapa warga kampungnya membawa Ratri ke rumah sakit. Cuaca malam itu memang kurang bersahabat. Hujan rintik-rintik mengiringi perjalanan Bibi dan sebentar kemudian turun hujan dengan derasnya ketika sampai di rumah sakit. Kondisi tubuh yang lemah dan juga pecah ketuban mengharuskan Ratri segera masuk ke ruang operasi untuk mengeluarkan bayinya. Waktu telah lewat pukul 11 malam. Saat itu Ratri sudah berada di dalam menunggu dokternya datang. Sementara itu Wibi duduk sendirian di sebuah kursi di depan ruang operasi. Sebuah ruangan terbuka dengan beberapa jendela kaca sehingga Wibi dapat melihat suasana sekitarnya. Beberapa orang masih terlihat lalu lalang. Sementara di koridor kanan, kiri, dan depan ruang operasi terlihat sanak keluarga dari pasien yang lain. Ada yang masih bercengkrama, tapi ada juga yang sudah tertidur lelap. Angan Wibi kembali melayang mengingat peristiwa kurang lebih 6 bulan yang lalu. Saat itu sang dokter muda memvonis kuret pada calon anak keduanya. Teringat juga pada kata-kata Mbok Sum bahwa Selasa Kliwon adalah sebuah hari pantangan yang pernah dilanggar bersama Ratri istrinya. Tapi kini Bibi berharap semua dapat berjalan lancar dan tidak terjadi apa-apa hingga kelahiran anak kedua nantinya. Di luar cuaca semakin tidak bersahabat, hujan turun semakin lebat, angin bertiup semakin kencang memporak-porandakan beberapa rumah di bagian kota Solo yang lain. Beberapa pohon patah dahannya, bahkan ada yang tumbang melintang di jalan raya. Tidak lama kemudian Wibi melihat dokter senior itu sudah masuk ruang operasi. Saat itu jarum jam dinding itu yang berada di ruangan tersebut menunjukkan pukul 23:45. Berdebar hati Wibi tidak sabar menanti operasi segera selesai. Detik demi detik berlalu berganti menit. Beberapa menit kemudian Wibi merasakan suasana ruang tunggu menjadi hening. Tidak terdengar lagi suara orang bercakap-cakap. Tidak terdengar lagi suara hujan dan angin. Wibi merasa seperti di dunia lain saat itu. Saat itu dia merasakan tidak ada apa-apa di sana. Bahkan udara pun terasa tidak bergerak. Benar-benar hening dan ruangan menjadi terasa hangat. Terlihat kilatan cahaya petir tanpa suara susul menyusul dari kaca jendela. Kemudian terdengar sayup-sayup tangis seorang bayi. Anakku telah lahir. Benarkah suara anakku dapat terdengar dan menembus tembok ruang operasi? Sedangkan pintu ruangan itu tertutup rapat dan tidak ada celah maupun lubang angin di sepanjang temboknya. Wibi kemudian memperhatikan dengan seksama suara itu. Benar,
Tidak ada suara lain kecuali tangisan bayi anakku itu. Wipi tersenyum dan bersyukur pada Gusti Allah. Beberapa saat kemudian terdengar suara halilintar membelah angkasa dan bersamaan dengan itu, suara tangisan bayi Wipi menghilang. Suara halilintar pun terasa menggema di ruang tunggu dan menggetarkan kaca-kaca jendelanya. Wipi terkejut dan juga semilir angin berhembus pelan menyadarkan Wipi kembali dengan keadaannya. Ruang tunggu kembali riuh dengan suara-suara dan udara perlahan-lahan menjadi dingin kembali. Tidak lama kemudian Wipi melihat dokter senior keluar meninggalkan ruang operasi. Lega rasanya saat itu, meskipun cuaca di luar masih turun hujan dengan lebatnya. Beberapa saat kemudian menyusul seorang perawat keluar ruang operasi sambil mendorong kereta bayi. Wipi segera menghampirinya, anak itu dibungkus kain selimut untuk menghangatkan tubuhnya. Wajahnya putih keemasan, mata terpejam dan begitu mungil tubuhnya. Anak kedua Wipi telah lahir dengan selamat walau diiringi kilatan petir dan bunyi halilintar bersaut-sautan. "Ini anak bapak, selamat ya pak, anak bapak perempuan," kata perawat itu. "Terima kasih," jawab Wipi sambil tersenyum padanya. Sejenak Wipi memperhatikan dan juga menggendong anak keduanya untuk mengucapkan kalimat selamat datang di dunia fana ini. Wipi kemudian mendekatkan wajahnya, tercium bau wangi bayi di hidungnya. Wipi begitu terkejut ketika tiba-tiba saja bayi itu membuka mata dan memandang ke arahnya. "Aneh, bukankah bayi baru lahir belum bisa melihat? Tapi dia benar-benar fokus memandangku," kata Wipi dalam hati. Warna bulatan hitam mata bayi itu begitu pekat dan seolah-olah menyedot Wipi ke dalam pusaran matanya. Hingga pandangan mata Wipi berputar dan membentuk sebuah bayangan hitam di keningnya, di antara kedua mata bayi itu. Sekejap kemudian bayangan hitam itu berubah menjadi sebuah mata di kening anaknya. Mata ketiga, mata itu dimiliki oleh anakku. Wipi bergumam. "Sudah pak, maaf, anak bapak akan kami bawa ke ruang khusus bayi dulu sambil menunggu ibunya sadar kembali." Terdengar kata-kata perawat perempuan itu membuyarkan pandangan mata Wipi. Segera Wipi meletakkan kembali anaknya ke dalam kereta bayi. Anak itu masih terlelap dan tetap menutup matanya. Tidak dilihatnya mata ketiga di kening anaknya. Apakah Wipi hanya sekedar berhalusinasi? Dia teringat kembali kata-kata Mbok Sum bahwa anaknya akan lahir dengan diikuti oleh lelembut karena Wipi dan juga Ratri telah melanggar pantangan para leluhur. Apakah itu mata lelembut yang ada di dalam tubuh anakku? Bukankah lelembut ular tunggon itu sudah keluar dari perut Ratri? Bahkan sudah binasa saat berkelahi dengan bau rekso nenek bongkok. Wipi masih tertegun di depan kereta bayi anaknya. Tetapi perawat itu segera mendorong kereta bayi itu meninggalkan Wipi dan menuju ruangan khusus bayi. Wipi segera mengembaskan kembali tubuhnya di kursi ruang tunggu. Angannya melayang dan juga pandangan matanya menerawang ke langit-langit ruangan. Benarkah apa yang telah aku lihat? Mata ketiga itu ada di kening anakku. Seandainya itu bukan mata lelembut, lantas mata siapakah itu? Wipi tidak habis pikir dengan kejadian yang menimpa anak keduanya itu. Mata ketiga adalah kemampuan supranatural yang dimiliki oleh seorang bayi yang dilahirkan sungsang. Kalimat itu muncul dalam ingatannya. Kalimat yang pernah Wipi baca pada buku primbon milik mendiang ayahnya. Dan sekarang anak kedua Wipi juga lahir sungsang. Berarti dia juga memiliki kemampuan supranatural seperti yang pernah diceritakan Ratri saat menghadapi bau rekso nenek bongkok. Seorang perawat mendorong Ratri yang terbaring lemah di kereta dorong keluar ruang operasi menuju bangsal di lantai 3. Mereka masuk ke ruang dahlia nomor 1. Wipi kemudian mengikutinya sambil membawa barang-barang dan pakaian ganti untuk Ratri. Di dalam sudah ada 2 orang perawat perempuan sedang membersihkan dan juga menyiapkan tempat tidur untuk Ratri. Wipi kemudian meletakkan barang-barang di meja, sedangkan pakaian Ratri pun kemudian dimasukkan ke dalam loker di bawahnya. Perawat itu kemudian mengangkat tubuh Ratri dari kereta dorong di tempat tidurnya. "Dipakai istirahat ya bu, jangan banyak bergerak dulu," kata perawatnya.
Ratri tersenyum dan mengucapkan terima kasih padanya. Setelah para perawat selesai dengan tugasnya dan keluar ruangan, Wibi mendekati Ratri. Dia mengambil kursi dan juga duduk di samping tempat tidur Ratri. Wibi mengusap lembut kepala Ratri sambil tersenyum, kemudian menggenggam dan mencium tangannya. Terima kasih, kamu telah memberiku seorang anak lagi. Dia perempuan, Rat. Seperti tebakanku dulu, cantik juga seperti kamu. Ah, kamu bisa aja, Mas, jawab Ratri sambil tersenyum. Wibi kemudian memberikan sedikit kata-kata pujian pada istrinya untuk mengurangi rasa sakit pada luka bekas operasinya. Tapi dia kembali teringat peristiwa yang baru saja dialami dengan bayinya. Wibi tampak sedikit gelisah dan bermaksud menceritakan pada Ratri, tapi diurungkan niatnya itu karena tidak ingin hal itu menjadi beban pikiran Ratri. Ada apa, Mas? Kelihatannya gelisah. Apa ada masalah lagi dengan bayi kita? Rupanya Ratri tahu juga kegelisahan yang sedang dirasakan Wibi. Tidak, Rat, tidak apa-apa. Aku jemput Ayu besok saja ya. Ini sudah terlalu malam. Wibi mencoba mencari alasan agar tidak mengecewakan istrinya. Ratri pun tersenyum dan mengangguk mengiyakan. Malam semakin larut, suasana hening yang menyelimuti ruangan Dahlia di lantai 3 itu. Wibi menggelar sleeping bed di samping bawah tempat tidur Ratri. Desir lembut suara mesin pendingin ruangan di atas tempat tidur Ratri pun seperti menina-bubukkan Wibi. Tapi dia belum benar-benar tertidur ketika mendengar bunyi langkah-langkah kaki bersepatu di luar ruangan. Bunyi langkah itu semakin mendekati ruangan tempat dia dan Ratri berada, tetapi tiba-tiba saja menghilang seperti berhenti di suatu tempat. Saat itu sudah berat kelopak mata Wibi dan sudah hampir tidak bisa ditahan lagi ketika terdengar bunyi gagang pintu ruangan digerakkan. Bunyi berderit pintu terbuka memecah keheningan malam. Sejenak kemudian terdengar lagi langkah-langkah kaki bersepatu mendekati tempat tidur Ratri. Peristiwa itu menghilangkan sebagian rasa kantuk Wibi dan membuatnya penasaran untuk melihat dari bawah gorden penyekat. Sepasang kaki putih bersih bersepatu hitam high heel terlihat oleh Wibi berhenti tepat di balik gorden penyekat tempat dia berbaring di lantai. Mungkin dia perawat yang jaga yang sedang bertugas mengontrol setiap pasien, tapi dia melewatkan beberapa tempat tidur di sebelah depan dan langsung menuju tempat tidur Ratri. Sejenak perawat itu diam di sana dan Wibi pun menunggu reaksi selanjutnya. Wibi melihat gorden dibuka dan terdengar suara dengan nada yang berat. Aku mau itu. Perawat itu menunjuk sebuah benda yang tergeletak ataupun terletak di bawah dekat meja. Wibi bangun dari tidurnya dan kemudian memperhatikan benda yang ditunjuk oleh perawat itu. Itu kendil ari-ari. Untuk apa dia menginginkan itu? Tanya Wibi dalam hati. Aku mau itu. Aku mau itu. Suara berat itu terdengar lagi. Wibi kemudian memperhatikan perawat itu dari ujung kaki hingga ujung kepala. Wajahnya terlihat samar-samar padahal cahaya lampu di ruangan itu cukup terang. Itu ari-ari anakku. Untuk apa kamu minta itu? Tanya Wibi. Aku mau itu. Untuk aku jadikan temanku. Jawab perawat itu dengan wajah lurus ke depan tanpa ekspresi. Teman? Ada yang tidak wajar dengan permintaanmu itu. Siapa kamu sebenarnya? Tanya Wibi lagi. Perawat itu tidak menjawab. Tiba-tiba saja perawat itu bergerak melayang melewati Wibi dan berdiri di samping meja, kemudian mengambil kendil berisi ari-ari itu. Wibi terkejut dibuatnya. Kini terlihat muka rata dan pucat perawat itu. Darah Wibi pun bagai berhenti mengalir saat menatapnya. Tidak, jangan kau bawa ari-ari anakku. Wibi berteriak dan berusaha untuk merebut kembali kendil itu. Tetapi tubuhnya tidak bisa digerakkan dan teriakannya seperti tidak terdengar walaupun oleh dirinya sendiri. Perlahan-lahan perawat itu bergerak melayang pergi melewati Wibi kembali tanpa menoleh sedikit pun, sambil membawa kendil berisi ari-ari dalam dekapannya. Jangan, teriak Wibi kuat-kuat. Kali ini dia bisa mendengar teriakannya sendiri dan terbangun dari tidurnya. Wibi bangun dan duduk termangu. Perlu membasahi kening dan nafasnya terasa memburu. Spontan Wibi kemudian menengok ke belakang. Kendil itu masih di sana.
Siapakah perawat itu? Dia menginginkan ari-ari anakku menjadi temannya. Dia menganggap ari-ari itu sebagai makhluk bernyawa seperti dalam kepercayaan Jawa. Ari-ari atau adi ari-ari dipercaya sebagai adik dari bayi yang baru lahir. Yang sebelumnya telah lahir terlebih dahulu adalah kakang kawah atau air ketuban yang dianggap sebagai kakak dari si jabang bayi itu. Mungkin dia lelembut lain yang mengikuti anakku, seperti kata Simbok, atau bisa jadi dia kakang kawah yang akan mengajak dan juga melindungi adi ari-ari dan jabang bayi dari gangguan lelembut itu sendiri, pikir Wibi. Seperti yang pernah Wibi baca dalam buku Primbon, kakang kawah dan adi ari-ari bertugas melindungi si jabang bayi dari mara bahaya. Tapi kemana mereka berdua pergi, dan apakah tidak ada yang menjaga anak Wibi kelak? Wibi belum menemukan arti dari mimpinya semalam. Dan cerita pun akhirnya berlanjut lagi ke part yang selanjutnya, yaitu part yang ke-7 ya teman-teman, yang sekaligus menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Terima kasih yang sudah menyimak, jangan lupa like, comment, dan share, subscribe juga untuk kalian yang belum, nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.